Menunya simple banget, insya Allah tinggi protein, insya Allah juga gizinya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IAIP Bandung semuanya. Insya Allah hari ini kita ada di acara Icip Resep. Masya Allah hari ini kita sudah bisa bertemu insya Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dan hari ini ada yang beda. Hari ini saya hadir di YouTube-nya IAIP Persis Bandung bukan untuk memberikan materi, tapi kita akan masak-masak di sini bareng-bareng sama sahabat semuanya. Dan insya Allah ini menunya bisa kalian copy untuk menu berbuka puasa ataupun untuk sahur. Insya Allah ini menunya simple banget, insya Allah tinggi protein, insya Allah juga gizinya tinggi. Ya kalau lagi saum ini gampang lemes, gampang mager, gampang tidur. Nah ini menunya salah satunya tinggi protein, jadi nggak cepet lapar, nggak cepet lemes. Cukup dengan menu utama itu adalah tahu ya. Ada suaranya ya, ada suara ramenya ya di sini kita. Jadi suaranya bukan hanya saya nih di Icip Resep sekarang. Oke, ya saya ternyata nggak sendirian. Saya ditemani oleh sahabat-sahabat laboran semuanya dari IAIP Bandung dan kita akan mulai masaknya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan masak di sini dengan menu bahan utama itu adalah tahu. Tahu yang simple sekali akan kita satukan dengan tepung serbaguna yang di sini mungkin kalian bisa pakai merek apa aja. Ini adalah tepung serbaguna, bisa kalian pakai sekitar 3 sampai 4 sendok. Ini tahunya sekitar 500 gram ya. Lalu supaya teksturnya itu keras, kita akan tambahkan tepung maizena. Tepung maizenanya ini kita akan pakai di sini sekitar 2 sendok ya. Jadi dia memang untuk merubah tekstur aja, nggak perlu banyak-banyak supaya rasa tahunya itu nggak berubah ya. Lalu sini kita aduk dulu. Ini belum apa-apa udah wangi ya Bu? Udah wangi ya? Padahal belum digoreng nih Bu. Iya, ini biasa ya, kalian pecinta micin ya? Harum-harum iya, micin beda ya. Ini kita akan aduk sebelum nanti ini akan kita bentuk-bentuk. Oke, insya Allah. Wah, sampai halus gitu ya Bu? Enggak perlu sih, nggak perlu, nggak apa-apa. Karena kan kalau tahu itu dia teksturnya sebetulnya udah lembut ya. Oh iya betul Bu. Oke, gimana nih kalian di rumah suka pada masak nggak nih? Sahabat-sahabat laboran suka masak nggak di rumah? Aduh, tapi ada yang suka kayaknya, ada yang enggak. Ada yang suka, ya. Tapi jadi penasaran deh Bu. Gimana? Aku nih, teman laboran kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Iya. Nah, emangnya perempuan itu emang harus bisa masak ya Bu? Ya. Atau gimana nih kira-kira? Oke, sekarang kita samain persepsi dulu deh di sini ya. Masak itu apa sih tujuannya kita masak? Wah, masak juga harus ada tujuan, harus ada LBM ini jangan-jangan gitu ya. Jadi, ya banyak nih orang tuh berpendapat ya, yang cewek ini harus bisa masak gitu kan. Terus juga ada orang yang bilang, enggak dong, kesetaraan gender gitu. Oh ya, ini saya pakai hand glove ini untuk kita bentuk. Oh, jadi bulat-bulat gitu ya Bu bentuknya? Iya, bulat-bulat. Kita akan ini kan bulat-bulat ya. Oke, Ibu akan jawab nih sambil jawab pertanyaan istri tadi ya. Iya nih Bu, gimana? Ada satu nih yang nanya, ini cewek tuh harus bisa masak atau enggak gitu ya. Jadi banyak nih yang, wah iya, cewek tuh harus bisa masak gitu. Terus ada juga yang bilang, wah ini kesetaraan gender dong, cewek cowok harus bisa masak dua-duanya gitu kan. Ya jadi kita harus satu suara dulu, harus paham bahwa masak itu sebetulnya tujuannya adalah gimana kita itu bisa mengekspresikan satu, ada kreativitas di sana, ya kan ya, ada rasa peduli kita, rasa cinta. Sebetulnya yang pertama itu adalah masak itu bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa cinta kita ke keluarga lewat masakan. Pertama, kita jadi tahu mana makanan yang memang kandungan gizinya baik atau enggak, tentu dengan memasak ya. Kedua, kita bisa menghemat
Ya kan? Karena kalau masak kita pasti akan jauh lebih hemat dibanding beli. Iya nih, Bu, apalagi mahasiswa juga ya. Iya, betul kan. Terus juga bagaimana kita mengekspresikan kepedulian kita sama keluarga, bapak, ibu, sama pasangan gitu ya. Kalau yang sudah menikah sama anak, sama istri ya, mau suami masak sampai rumah pulang kerja gitu. Jadi artinya masak itu adalah satu proses yang kita sebagai perempuan terutama yang memang tugas utamanya adalah melayani keluarga gitu ya, anak gitu ya, karena memang kita secara kemampuan gitu ya dari Allah memang kita melahirkan gitu, kita punya anak, punya suami yang memang tugas utama untuk melayani. Nah ini bisa menjadi salah satu cara gitu. Jadi mau perempuan mau laki-laki ya baiknya bisa memasak, karena itu bisa salah satunya itu untuk bisa kita berkreativitas dan mengembangkan potensi kita gitu, istri ya. Wah, mungkin ya. iya sih. Gimana nih? Jadi harus enggaknya bisa belajar lah ya. Iya, jadi kita Gitu. bisa menyalurkan banyak hal lewat masak gitu, bukan hanya Iya, kreativitas. Yang mungkin kaitannya sama afeksi ya, sama perasaan gitu kan, sama iya, emosi betul. gitu. Kalau ibu sendiri bisa masak dari sebelum menikah atau emang baru-baru nih kira-kira? Ayo. Kayaknya Ibu udah handal banget itu- soalnya kelihatannya nih, Bu. Ya, kalau perlu diketahui ibu itu senang masak itu dari kecil. Iya, serius. banget. Jadi kalau dulu anak-anak SD kalau pagi itu suka nontonnya Doraemon. Iya. Ya. Kalau ibu juga nonton gitu. Tapi jam 10 itu di Indosiar zaman dulu waktu ibu SD kelas 5 ada di Indosiar itu acara Aroma namanya. Oh iya. Iya, dan Masak-masak ibu gitu ya, Bu? iya masak-masak dan ibu nama ini siapa ya? Ibu lupa. Kalau chef sekarang kan ada chef Farah Queen, chef Juna gitu ya. Itu sampai sekarang masih ada tokohnya. Ibu lupa lagi ya namanya. Nah, itu ibu selalu nonton gitu. Jadi saat anak-anak nonton jam segitu tuh Dragon Ball kalau zaman dulu tuh ya. Ibu tuh pasti nontonnya acara masak. Wah, Gitu. jadi dari kecil udah Jadi suka dari jadinya kecil suka masak. senang ya, Bu. Diajarin masak juga sama mama. Di pesantrenin ibu di Tasik, suka masak-masak sama teman-teman ya, di dapur gitu, ikut sama bibi dapur, akhirnya suka masak. Sekarang jadi happy ya, Bu, masaknya ya? happy banget. Jadi kalau ngasih masak ke anak ibu yang 2 nih cowok, ya happy gitu, mereka gizinya terpenuhi, ibu tahu serat yang bagus buat anak-anak tuh apa, yang tinggi protein apa gitu ya. Walaupun emang kalau lagi ke kampus gitu ya suka curi-curi goreng nugget Oh, iya. gitu ya. Masih ada aja Tapi ya, Bu, ya? iya ada juga makanan-makanan instan gitu ya. Nah tapi utamanya tetap masak di rumah gitu. Iya. Karena memang gizi itu perlu diperhatikan ya, Bu ya? Betul sekali, apalagi orang tua ya. Untuk suami kan mereka itu kan capek, butuh nutrisi yang baik gitu ya, supaya aktivitas kerjanya maksimal, untuk anak terutama gitu. Nah oke, ini ibu sudah cukup banyak gulung-gulungnya, kita akan masukkan ininya. Ibu akan buka dulu. Wah, udah siap goreng berarti ini ya, Bu ya? Siap goreng insya Allah. Nih, ibu cepet. Ini dikat ya nanti ya, dikat. Diedit. Nah, oke, ini akan kita masukkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas. Udah mau ya nih ya kita. Tahan, lagi sahur, tahan. Kita masukin semua ini karena apinya sudah panas, masya Allah, jadi mas. Jadi langsung ya, Bu ya? Ya, Ini digoreng sampai kering, Bu, atau gimana? sampai ya lumayan kering, sampai warnanya kecoklatan. Oh, iya, karena nanti mau dikasih saus juga ya? Iya. Biar masih crispy gitu. Crispy nantinya. Oh, masya Allah. Oke. Gedean ya, Bu? Iya. Nah, anak ibu nih ada dua-duanya cowok. Tapi kalau ibu masak mereka selalu ibu ajak ke dapur. Ah, ikutan gitu? Iya, ikutan. Bahkan mereka itu ibu fasilitasi juga. Ah, gimana tuh, Bu? Ibu kasih mereka kesempatan untuk potong-potong. Pada yang satu tuh 5 tahun, yang satu 3 tahun. Ibu kasih mereka kesempatan untuk potong-potong. Walaupun sebenarnya mereka itu bukan ngebantuin ya, ngeribetin. Iya. Recok ya, Bu ya? Bikin kotor, iya. Tapi ibu percaya bahwa kalau mereka semakin dilibatkan dengan aktivitas dapur,
mereka justru akan tahu, akan paham bahwa ini aktivitas bukan hanya mamahnya yang ngerjain, iya. tapi cowok, anak semua bisa ngerjain gitu aktivitas orang tua dan mau membantu gitu ya. Karena kenapa coba banyak orang-orang yang udah gede terus mereka nggak mau bantuin orang tuanya di rumah karena lagi kecilnya dilarang dengan alasan nanti malah berantakan rumahnya gitu ya. Justru masa-masanya ya Bu, masa-masa berantakan gitu. Udah kecil dilarang-larang gitu ya, tapi udah besar disuruh bantuin, ya mereka gimana bingung. Iya, Dari betul. kecilnya udah sering dilarang-larang gitu kan. Wah, Masya Allah ini warnanya bagus sekali. Wah, Cantik sekali. Ibu lagi saum juga, aduh jadi kegoda ini ya. tahan ya Bu. Tahan. Nanti Oke, kita Masya Allah, ini warnanya luar biasa, bagus banget. Wah. Ini udah bisa kita angkat karena tadi kompornya bagus, udah ini ya, jadi dia langsung matang. Kompornya pas tahunya masuk itu lagi panas ya, jadi dia nggak lama nungguin, takutnya kan hancur. Nah, Masya Dan Allah. gak nyerap minyak juga ya Bu, nggak terlalu nyerap kan Iya, ya? bentuknya bagus sekali. Oke, ini kita matiin. Kita akan ini dipindahin nanti dipotong ya. Oke, sekarang kita akan masukin margarinnya. Margarinnya Wah. kita masukin, Masya Allah. Ini tadi ibu kompornya ke inian sedikit. Ini margarin udah menuhin studio ya. Margarin wanginya. aja wanginya udah menggoda banget ya. Gimana, wangi nggak nih? Wangi banget. Nah, pertama supaya harum dulu bumbunya kita masukin bawang putih yang udah dicincang. Ini simple banget, bawang putih sama kalau nggak ada bombay juga, bawang bombay nggak apa-apa. Bawang putih itu udah harum banget. Sama bawang bombay ya kalau ada. Sekarang kita tumis barengan sama margarin. Nah, itu sampai gimana tuh Bu? Ini sampai layu. Oh, Ya, sampai layu, sedikit lah kelihatan mateng. Karena nanti dia kan pakai air lagi ya. Jadi Oh bisa. iya, jadi agak layu dikit ya. Bu? Ya. Terus Bu mau nanya lagi boleh nggak nih Bu? Oke, silahkan isi. Lanjut yang tadi aku jadi makin penasaran. Tapi kan Bu ada orang yang dia nggak bisa masak terus belajar. Mm-mm. Tapi kan kadang masak tuh tiap orang beda-beda ya Bu ya. Ya. Nah itu harus punya kemampuan untuk masak sampai enak banget atau gimana sih Bu sebenarnya? Ya, kalau itu sih jam terbang aja ya. Gitu. Ada loh orang yang sama sekali dia nggak bisa bedain mana jahe sama lengkuas. Perempuan ya, ini perempuan ya. Terus ketika dia punya istri, punya suami, sama punya anak, wah langsung mahir. Kayaknya tuh nalurinya muncul gitu ya. Pas udah ada tanggung jawab gitu kan biasanya ya. Udah punya suami gitu. Tapi sebetulnya sih kalau misalnya perempuan nih suka kebingungan ya, apalagi mamahnya. Aduh ini nggak bisa masak, gimana kamu udah punya suami gitu. Padahal ya itu bisa lah. Sekarang banyak ya, banyak YouTube, banyak media sosial, menu-menu tuh sekarang beraneka ragam. Untuk supaya wangi kita tambahin minyak wijen ya. Ah iya, bakal beda ya Bu ya? Iya, ini wangi sekali. Udah pada mau ya? Gimana ini harumnya udah kecium? Tahan, belum azan, belum. Nah ini sengaja ibu nggak langsung kasih air, jadi supaya si bumbu kecap-kecapnya tadi, saus tomat itu dia juga kegoreng gitu, jadinya wanginya beda. Jadi setelah bumbu ditumis itu jangan air dulu, tapi saus-sausnya dulu masukin. Memang suka agak ada percikan-percikan gitu ya. Iya pasti sausnya ya. Kayak tapi itu justru nanti yang bikin makin harum. Nah baru kita kasih airnya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Baru ini kita, jadi kalau misalnya ya menurut ibu, kalau kalian nanti sudah punya keluarga, terus sudah punya anak terutama, libatkan mereka dalam aktivitas dapur gitu. Supaya mereka itu bisa mengenal aktivitas ibunya itu sejak dini. Oh iya, Gitu, seru banget di ya, rumah. Bu. Iya. jadi belajar. Betul sekali, bahkan sekarang itu media sosial itu banyak sekali kayak barang-barang. Jadi kita masukin ya sambil ngobrol, keenakan ngobrol nanti Pak. Kayak memang ada sapu untuk anak-anak gitu ya, ada lapel, karena memang anak-anak itu sebaiknya dilibatkan dalam aktivitas orang tua di rumah. Kalau ibu tuh, anak ibu kalau di tempat wastafel itu ada tangga gitu, jadi mereka bisa cuci piring di wastafel. Jadi sendiri gitu Bu? Iya, tapi tetap dengan pengawasan Iya, ya. betul.
Nah jadi tahunya itu bagus ya, bentuknya itu dia nggak berubah, itu tetap bulat-bulat. Ini udah lapar jadinya ya. Oke. Masya Allah, ini udah beres. Sebentar banget kan? Menunya juga simple, kelihatannya mewah. Ini Masya Allah dari segi budget juga. Wah ini segini kayaknya nggak nyampe. Murah kayaknya ya Bu ya. Ini nggak nyampe 5.000 deh kayaknya segini. Biasanya anak kosan ya Bu ya, Mewah mahasiswa banget. kosan yang Langsung ya, plating ya. Ini Oke, dipiring Bu. cantik banget Masya Allah. Kita masukin ke sini. Oke. Wah ini rezekinya siapa nih? waduh kayaknya udah pada gak sabar Ibu. Nah, oke, ini kita. Nah, Masya Allah. Jadi kayak tahu bulat gitu ya Bu. Iya bener ya. Jadi kayak tahu bulat ya. Tapi tahu bulat versi sehat. Iya betul. Ini ibu masukin aja ya semua. Iya betul. Kelihatannya kayak daging ya dari jauh. Iya, makanya kayak bola daging ya. Kayak meatball. Wah, ini buat calon mertua nih masakin nih. Disangkanya daging ya, nggak kasih makan tahu tapi tetap enak. Sederhana tapi bikin ngiler. Iya. Oke, ini supaya kelihatannya cantik kita Dirapi-rapi dulu rapi-rapi ya. dulu Bu. nih. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak nih sambil ngobrol-ngobrol? Halo nih Bu, ada orang yang nggak bisa masak kan Bu, banyak juga. Ya. Gimana sih Bu, ada tips and trick gak biar orang tuh bisa masak? Jadi mungkin belajarnya lebih mudah supaya bisa masak atau lihat tutorial gitu. Sebetulnya lihat tutorial kalau dia nggak paham yang tadi yang pertama ibu jelasin tujuannya, terus dia nggak memunculkan ketertarikannya sama masak, tujuannya apa yang mau dikembangkan lewat masak, mungkin jadi malas-malas juga nonton juga cuma di scroll. Iya. Kayaknya enak nih. Atau dipilih aja ditumpukin di kulkas. Gitu kan. Udah ada GoFood aja gitu. Shopee Food aja gitu. Nah, munculin dulu itu. Oh iya, nanti saya dengan masak bisa mengisi waktu gitu, lagi bad mood gitu kan, lagi punya waktu luang banyak. Itu tujuannya dulu disatuin, nanti baru yang lainnya itu ikutin. Harus ada ketertarikan dulu nih Nek. Gitu. Benar. Oke, siap-siap. Nah, ini kita mau plating dulu. Wah. Ini pakai 2. Ini biar kelihatan cantik. Ini daun bawang ya. Iya ya, dan bawang dan cabe ya Bu ya. Cabai kita akan masukin sini. Ini buat anak-anak nggak pedes ya. Jadi wah ini enak, ibu suka banget yang kayak gini nih. Ya, ini ada cabenya. Kita plating di sini. Terus ini si daun-daunnya. Kan di sini. Oke. Wah, ibu kalau masalah plating-platingan agak kurang bagus ini ya, kurang. Yang penting kayaknya nanti nikmat dimakannya. Nah, nih, insya Allah. Ini kenapa ibu nggak kasih aneka ini ya? Tadi di sini ada aneka apa namanya penyedap. Pertama, ibu memang kurang suka penyedap. Kedua, ini Hebat, dari Ibu. sini aja itu semua udah. Udah gurih ya Bu ya. Tadi ada bumbu tepung saji itu udah ada isinya. Tahu juga udah ada rasanya. Saus-saus semua udah enak. Ini udah cukup. Gitu. Kita Tanpa nggak- penyedap lagi ya Bu. Berarti food Tan- healthy food ya? Iya, ibu juga termasuk yang itu. Selain suka masak, ibu tuh kayak ibu dibanding sama penyedap yang ayam atau sapi itu, ibu lebih suka apa namanya sama micin. Oh. Ya ini tips juga nih buat yang nonton. Kenapa micin? Karena micin itu adalah isinya tebu sama gula. Oh, micin yang Gula sama garam. Iya. Iya, iya. Dia tebu, partikel tebu ya, tebu sama garam. Sedikit kandungan garam. Gitu. Iya, Jadi dia itu memang asli dari tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan sama dari garam itu. Gitu kalau misalnya yang penyedap itu banyak menggunakan bahan kimia. Oh, aku kira kebalik loh Bu. Jadi yang Iya, karena kan dulu banyak berita-berita Iya, iya, mengandung iya, babi betul. dan lain-lain gitu. Iya. Ternyata ibu tahu itu dari kebetulan temen ibu yang kerja juga ada di kimia gitu. Oke. Jadi kalau ibu pribadi ya berkeyakinan seperti itu, silahkan dicari sumber-sumber dia informasinya Iya, betul. gitu ya. Tapi selama masakan ini sudah mengandung penyedap dan lain-lain, ibu tidak menggunakan itu. Ini udah cukup Oke. enak insya Allah. Yeah. Ya, ini untuk menu berbuka kita, insya Allah sangat enak, insya Allah enak dan mengandung gizi yang baik. Gitu ya. Oke, itu saja mungkin dari ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang nontonnya semangat buat masak.
Semoga saumnya lancar, semoga Amin. bisa berjumpa dengan Lebaran di tahun ini bareng-bareng sama keluarga. Itu aja mungkin dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam